Shalom saudara sekalian. Ya, sekali lagi shalom. Ya, saudara sekarang senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian dalam ibadah yang khusus. Karena hari ini kita ada sakramen baptisan, ya. Jadi ibadah kita juga menjadi ibadah yang khusus karena anak-anak muda juga hadir dan ibadah bersama-sama dengan orang dewasa, ya. Pada ibadah kali ini kita merenungkan satu tema, ya, kuduslah kamu, ya. Mari saudara, saya ajak kita membuka Alkitab kita, atau kita bisa lihat di sini juga 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Yang 14, saya minta anak muda baca, ya, dengan lantang, dengan jelas. Kemudian ayat 15 jemaat umum baca. Kemudian ayat 16 kita bacakan bersama-sama. Oke? 1, 2, 3, anak muda. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Tidak semua yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sama-sama. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara sekalian, di suatu ketika di satu desa itu ada seorang yang bernama David. Ya, di sini ada satu orang bernama David, tapi bukan David yang ini. Ya. Seorang anak muda bernama David, dia pemuda yang sangat baik. Dia giat, dia sopan, dia rajin membantu tetangga orang-orang desa. Seorang anak Tuhan yang baik, saudara. Namun dia hidup di lingkungan yang kurang baik. Lingkungan yang tidak mendukung. Ya. Nah, banyak teman-temannya itu terjerumus kepada kehidupan yang semaunya sendiri. Kurang etika, kurang moral, kurang sopan santun. Mungkin ada kita juga demikian, ya. Punya teman yang kelihatannya kelakuannya liar dan ya behaviornya kurang terdidik dengan baik, saudara. Itu lingkungannya. Ya. Jadi teman-temannya ini satu kali itu ada satu peristiwa atau satu festival di desa itu. Ya, festival saudara tahu, ada perayaan, ada kehebohan, keramaian, orang banyak, juga bahkan ada pesta, ada makanan di situ. Ini teman-temannya ini itu punya habit yang kurang bagus. Mereka suka mengacau, ya, bikin keributan, bahkan di tengah festival, saudara bayangkan. Bahkan belum saatnya makan, itu mereka ambil dulu, mereka curi dulu makanan itu. Mereka ambil diam-diam. Sebagai temannya, David ini ada kegelisahan di dalam hatinya. Kenapa, saudara? Dia tahu ini gak benar, gitu ya. Dia ada di persimpangan jalan. Apakah dia harus ikutin temannya supaya dia tetap diterima sebagai teman, atau dia menolak sehingga mungkin risikonya dia agak dijauhi oleh temannya. Saudara, waktu menggumulkan begini dalam kegelisahan hatinya, dia ingat ayat yang kita baca tadi. Ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia pernah dengar firman ini, kalimat ini. Sehingga di dalam hatinya ada gejolak, ada pergulatan seperti itu. Dia ragu. Ya, harus bagaimana? Akhirnya dia mengumpulkan keberaniannya dan memilih mundur dari kerumunan, dari festival itu. Dia mundur dan dia ke belakang, ke tempat yang tenang. Di situ dia merenungkan tentang kekudusan. Apa arti Tuhan memanggilnya untuk menjadi kudus di situ? Apakah ini terkait dengan dirinya sendiri di hadapan Tuhan? Ataukah ini juga berkaitan saya harus jadi terang, mempengaruhi orang lain di sekitar kita? Saudara sekalian, kisah David ini barangkali juga menjadi pergumulan kita, pergulatan kita sehari-hari. Kita punya teman-teman, kita punya circle masing-masing, kelompok kita masing-masing. Dan mungkin punya kebiasaan yang tanda kutip di luar batas. Batas etika, batas moral. Bagaimana kita
bereaksi, bersikap di tengah-tengah circle kita itu. Saudara, kita ingat Tuhan itu menghendaki kita kudus seperti Dia kudus adanya. Tuhan ingin setiap anak-anaknya serupa dengan Dia di dalam kekudusan. Cuma bagaimana kita sebagai anak Tuhan mencapai kekudusan itu di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, yang penuh tantangan ini. Apa itu kekudusan? Di tengah-tengah zaman seperti ini. Saudara sekalian, saya ajak kita merenungkan dua hal dari perikop ini. Dua poin untuk kita bawa pulang sama-sama. Yang pertama soal identitas. Menghayati identitas orang percaya. Anak-anak Tuhan sekali lagi dikatakan, kuduslah kamu. Sebab Tuhan itu kudus. Tuhan yang memanggil kita itu kudus. Ingat bahwa Tuhan yang kita sembah hari ini di dalam ibadah kita adalah Tuhan yang kudus. Dia Allah yang kudus memanggil kita hidup di dalam kekudusan. Apa arti hidup kudus di situ, saudara? Kita itu dipanggil untuk dipisahkan dari dunia ini, dari kerumunan orang berdosa, dipanggil keluar untuk mengikut Tuhan. Untuk mengkhususkan diri mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada kebenaran. Itu kudus. Kita tidak lagi serupa dengan dunia ini mengikuti semua tawaran dunia ini. Tapi kita katakan stop. Karena aku sudah dipanggil, aku ingin mengikut Tuhan. Jadi sudah ada pemisahan kita dari gelap kepada terang. Dari yang cemar kepada kudus. Inilah identitas kita. Nah, ayat yang kita baca tadi itu surat Petrus. Dia katakan ini kepada orang-orang yaitu mantan-mantan penyembah berhala. Sudah tahu penyembah berhala ya? Bukan hanya penyembah berhala, tapi hidup mereka juga dikuasai oleh keinginan mereka sendiri, nafsu mereka, mereka berpesta pora, mabuk-mabukan. Mungkin di zaman ini juga termasuk judi-judian, begitulah. Saudara sekalian, begitu juga dengan kita, bukan? Ya. Kalau kita melihat latar belakang kita, bukan orang-orang baik. Ya. Saya dilahirkan dari daerah, saudara, Kalimantan. Orang-orang yang di Kalimantan, orang-orang di Belitung, orang-orang di Bangka, di daerah-daerah yang belum Kristen, bukan tempat-tempat Kristen, itu banyak penyembahan berhala. Bukan hanya penyembahan berhala, tapi hidup mereka betul-betul jauh dari kebenaran. Tidak ada kebenaran. Saya setiap keluar rumah bisa lihat orang bisa pegang hiu sembayang. Setiap hari, saudara. Sehari beberapa kali. Mereka menyembah langit, menyembah yang mereka tidak kenal. Sayang sekali. Mereka tidak tahu kebenaran. Kalau ada festival keagamaan, itu ramai orang kumpul, bikin suara yang heboh, yang keras gitu ya. Yang menakjubkan dan atraksi-atraksi yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang bisa ditusuk pedang tapi gak berdarah? Bagaimana mungkin ada orang lidahnya dipotong tapi gak putus? Ya. Ini kan gak masuk akal dan di luar daripada normalnya manusia. Dan ini adalah pengkultusan okultisme, kuasa-kuasa gelap, penyembahan-penyembahan berhala. Dan kalau kita lihat masyarakat di sana hidupnya itu kacau. Perjudian, mabuk-mabukan, pesta pora. Itulah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Dan memang perlu ada orang diutus untuk memberitahukan kebenaran kepada mereka. Dan perlu ada pekerjaan Roh Kudus untuk menyadarkan mereka tentang kebenaran. Petrus katakan ini masa-masa kebodohan kita. Dulu kita seperti itu. Kita buta kebenaran, kita tidak tahu siapa Tuhan. Tetapi sekarang berbeda. Kita orang-orang yang disebut anak Tuhan. Kenapa? Karena kita dilahir barukan oleh Tuhan. Hati kita diberikan hati yang baru. Roh kita diperbaharui Tuhan. Roh Kudus itu melahir barukan kita. Sehingga kita menjadi berbeda hari ini. Fisik kita mungkin sama. Luar kita mungkin sama.
Tapi di dalam hati kita, di dalam hatimu, di dalam hati saya, kita ciptaan baru. Ciptaan baru. Berkali-kali Petrus menekankan kita ini dilahir barukan oleh Tuhan. Bukan oleh dunia ini, bukan barang-barang fana. Dia mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di ayat 23 dia juga katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, ini status kita sekali lagi. Saudara yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal, saudara menjadi ciptaan baru. Sudah mengalami kelahiran baru. Saudara bukan lagi anak dunia yang harus taat mengikuti dunia. Tuhan sudah panggil kita, Dia yang kudus. Dia ingin kita mengikuti Dia kudus. Hari ini ada saudara-saudara kita yang mau dibaptis jam 12. Ya. 4 orang dan 1 orang di sini. Punya kehidupan latar belakang yang dulu belum kenal Tuhan. Tapi hari ini mereka akan berkomitmen dibaptiskan, lalu itu menjadi tanda mereka mau mulai hidup yang baru. Betul? Yang mau dibaptis? Amin. Saudara, orang yang sudah bertobat, lahir baru, dikatakan Alkitab itu seperti bayi rohani. Saudara yang punya bayi, saudara tahu bayi ini baru start, nol, mulai hidup yang baru. Dan waktu hidup yang baru ini dimulai, dia sudah tinggalkan yang lama itu di belakang. Karena yang baru itu sudah start, nol, mulai dari saat ini. Maka kita bersyukur sekali kepada Tuhan, saudara sekalian. Yang memanggil kita, Dia yang kudus memanggil kita kepada kekudusan. Tuhan mau setelah kita dipanggil bertobat lahir baru ini, Tuhan mau kita terus mengikuti Dia. Hidup di dalam kekudusan, dimanapun saudara ada, apapun profesimu. Engkau yang bekerja punya perusahaan, engkau yang juga jadi karyawan, bagaimana kita hidup dengan kudus di situ? Tuhan mau kita sungguh-sungguh menyadari panggilan Tuhan ini. Kita yang dipanggil oleh Tuhan baik mungkin sebagai orang punya status sosial yang lebih tinggi. Kemampuan ekonomi lebih tinggi. Orang yang berkuasa atau bahkan pun orang rakyat biasa. Tuhan tetap minta standar yang sama. Semua orang harus kudus. Tidak ada bedanya karena semua di mata Tuhan itu anak-anak Tuhan. Yang sudah dilahirkan. Yang perlu memulai hidup yang baru. Maka saudara sekalian kita bersyukur bukan? Harusnya Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau kita cemar terus di dalam dunia ini. Kita dipilih untuk memulai satu perjalanan hidup kudus bersama dengan Tuhan yang kudus. Kekudusan bukan soal hanya menjauhi dosa, saya tidak melakukan dosa. Tapi satu sisi lain lagi, kekudusan itu berarti kita lebih mendekat kepada Tuhan. Saudara nggak mungkin bisa tahu kekudusan kalau saudara tidak tahu apa kekudusan Tuhan. Tidak lebih mendekat, merasakan, mengalami, mengecap sendiri kekudusan Tuhan itu seperti apa. Tuhan mau kita makin serupa dengan Dia dalam hal kekudusan itu. Tuhan panggil kita, lalu Tuhan tempatkan kita di mana? Di satu habitat yang baru. Bukan di dunia ini. Maksudnya bukan bagian dari dunia ini. Tetapi dipanggil keluar menjadi satu perkumpulan namanya gereja. Gereja itu adalah perkumpulan orang-orang kudus. Orang-orang yang sama-sama punya komitmen dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Orang yang sama-sama diajar seperti hari ini mendengar khotbah untuk mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Di dalam gereja ini saudara, itu kita memperkuat komitmen kita untuk hidup kudus. Kalau saudara tidak ada di gereja, saudara on off ke gereja, bahkan pasif sekali ke gereja.
Cuma Natal doang ke gereja misalnya. Cuma Paskah doang ke gereja. Bagaimana pengaruh itu, dampak itu bisa kena di dalam hidup kita. Karena kita nggak ada di situ. Oleh sebab itu kita perlu bergaul dengan orang-orang yang sama-sama berkomitmen hidup kudus. Di situ pengaruhnya akan berdampak. Sama seperti saudara bergaul dengan orang buruk, saudara terbawa buruk. Tapi kalau kita mendedikasikan diri, berkomitmen di dalam persekutuan orang kudus ini, kita akan terbawa kepada kekudusan. Ya, makanya kita perlu bergaul dengan orang-orang kudus, hidup di dalam gereja ini. Dan tinggal di dalam komunitas yang Tuhan sudah kuduskan di dalam namanya melalui kebangkitannya, yaitu orang-orang yang dia tebus ini. Ini identitas kita, saudara. Mari kita ingat dengan baik-baik. Ya. Sadari jati diri kita, identitas kita, status kita, orang kudus yang Tuhan sudah sucikan dengan kematian, dengan darahnya, dan dalam kebangkitannya. Telah dilahirbarukan. Yang kedua, saudara sekalian. Bagaimana kita memulai hidup yang kudus? Selain tadi kita sadar identitas kita, status kita. Kita sudah di posisi yang baru, di posisi orang kudus. What next yang harus kita lakukan? Yaitu mulailah dengan ketaatan kepada Allah. Petrus bicara berkali-kali soal ketaatan ini di dalam suratnya. Ya, di ayat yang tadi, ayat 14 itu sudah dikatakan di situ. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Di ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan ini penting, karena ketaatan ini yang memimpin kita itu mengikuti Tuhan dan makin dikuduskan. Orang Kristen di dalam circle-nya apapun, berani tidak berkata tidak kepada godaan keinginan yang menjerumuskan kita. Orang percaya berani nggak? Pilih yang benar. Ini circle nggak gampang, saudara. Tapi di situ tantangan aja. Ya. Ketaatan ini adalah satu natur dari orang yang dilahirbarukan sebagai anak Tuhan. Kalau kita punya anak kecil, kita didik, itu naturnya itu sikap utama anak itu adalah taat pada orang tua. Gitu. Kalau dia mengasihi itu ada ketaatan di situ. Karena orang tua akan membimbing anak ini tumbuh dengan baik kalau dia taat, saudara. Saudara bayangkan kalau sudah punya anak yang bandel, memberontak, bebal, keras, gak pernah mau taat. Saudara bisa bayangkan masa depannya kayak apa? Mungkin dia akan jadi gembel di jalan, preman di jalan, orang jahat, kriminal. Karena sudah mau didik dia tapi dia gak pernah mau taat. Demikian Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya, dia mau kita taat kepada dia. Ketaatan itu saudara sekalian menjadi kunci menuju ke kekudusan hidup. Jika kita taat maka proses kekudusan itu mulai. Tapi jika kita tidak taat, tidak ada kesungguhan untuk taat, saudara. Jangan harap kita ada perubahan pada diri kita yang bermakna. Kalau kita menolak dan terus keras hati kita dengar firman tapi kita tidak mau lakukan. Jangan berharap sudah menjadi orang Kristen yang lebih baik. Yang bisa menjadi terang di circle, di lingkungan saudara. Ketaatan itulah yang akan membuktikan kita sudah berbeda dari dunia ini. Dari kehidupan lama kita. Saudara sekalian, ada seorang anak muda bernama Stephen. Ya. Dia aktif, suka main di media sosial. Ini dunia kita hari ini. Dan saya kira ini tantangan terbesar di zaman ini, salah satunya itu adalah media sosial. Setiap orang di sini pasti pegang smartphone. Setiap orang di dalam ruangan ini terlibat di dalam media sosial, aktif atau tidak aktif. Setiap kita pasti tiap hari buka itu media sosial. Pengaruhnya besar, saudara.
Jadi Stephen ini sering ketemu virtual friend-nya itu di media sosial. Dan teman-temannya ini suka bagikan video-video yang kurang pantas untuk anak umur segitu. Tontonan-tontonan yang kurang pantas. Terus belum lagi dia terjebak ya komen-komen negatif yang ada di situ. Dia stres juga. Sebenarnya dia anak Tuhan tapi dia sulit sekali karena dia terjebak di situ. Namun ketika dia ke gereja merenungkan firman Tuhan, dia mendengar itu firman Tuhan kayak mencelikkan dia, ini enggak benar. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus, Saudara. Kalau Saudara tiba-tiba menyadari ini dosa, kesadaran inilah pekerjaan Roh Kudus. Dan waktu kita sadar itu pekerjaan Roh Kudus, itu salah, jangan dilakukan. Ketaatan disitulah yang akan menuntun kita kepada kekudusan, bukan kepada kecemaran. Persoalannya berapa banyak orang punya kesadaran, tapi akhirnya tenggelam lagi karena tidak taat dipimpin Roh Tuhan. Saudara, akhirnya Stephen ini memutuskan, dia taat, dia uninstall beberapa aplikasi di handphonenya. Dia blok, saudara. Dia malah ikut sekarang akun-akun yang lebih positif dan inspiratif. Perbincangan-perbincangan yang lebih baik, yang membukakan dia tentang kebenaran, saudara. Saudara sekalian, dalam hidup ini seringkali kita juga diperhadapkan pilihan yang kayaknya abu-abu dan sulit bahkan kita putuskan, kita ambil yang benar gitu ya. Tapi ingat sekali lagi, kita statusnya orang kudus. Kita harusnya memilih kepada kekudusan. Hari ini orang dewasa, anak-anak, anak muda itu semua saudara punya tantangan yang sama dari media sosial ini. Apa yang dilihat dari media gampang orang belajar. Gampang orang tiru, gampang orang lakukan. Itu menjadi kebiasaan yang buruk. Gampang sekali. Ya. Anak-anak muda kalau main mabar online ya bersama-sama temannya. Anak saya juga salah satunya main Mobile Legend gitu ya. Waktu mau kasih dia main Mobile Legend gak ya sama teman-temannya, ini bergumul juga kita. Ya gak saudara? Ini bagus apa enggak, ini pengaruhnya gimana, ini anak-anak ini kan gampang ikut temennya bukan. Temennya ngomong apa dia ikut. Temannya ajak apa, ayo ikut. Ini gimana gitu orang tua menghadapinya. Akhirnya minta terus. Kita kasih jadinya. Kasih. Tapi yang saya amati sebetulnya bukan persoalan gamenya saudara sekalian yang ini. Karena gamenya saya juga ikutin. Yang lain juga pasti tahu. Itu memang peperangan aja tuh. Kadang-kadang main bisa grup-grup begitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah komennya, saudara. Komen dari orang-orang yang ikut main. Kalau saking serunya, saking keselnya, atau dia kalah dia, keluar lu kata-kata yang nggak benar, yang kasar, yang kotor. Ya, itu yang sangat-sangat mempengaruhi sebenarnya. Kita di rumah kan nggak pernah mau latih anak kita ngomong kotor, ngomong kasar, emosional. Gak ada saya yakin dari kita di keluarga itu seperti itu. Tapi bagaimana mereka bisa hari ini kasar, kotor, emosional. Gak terkendali. Kalau handphonenya diambil, marah-marah. Dia banting itu semua. Wah saudara, ini pengaruhnya luar biasa. Itu pengaruh dari luar masuk ke dalam. Ini tantangan saudara. Hidup kudus bukan berarti tanpa tantangan. Justru makin besar tantangannya. Makin kita pengen hidup kudus, makin besar godaan dan tantangannya itu. Dan kita sulit menghadapinya dengan kekuatan sendiri bukan? Karena kita kadang di dalam circle itu susah untuk melawan arusnya. Dan disitulah kita butuh Tuhan memberikan kita kesadaran. Begitu kesadaran itu ada, ketaatan itu akan bisa menuntun kita keluar saudara. Tapi kalau kita mengabaikan, kita hanya sadar, habis itu balik lagi ke sana. Sudahlah, jadilah dia. Saudara sekalian, Tuhan itu mengarahkan kita, ketaatan kita itu kepada Dia yang akan menolong kita. Hanya dengan ketaatan Tuhan akan
bekerja untuk kita makin disucikan. Cara itu cara Tuhan. Tuhan memang bekerja. Tapi dari situ sisi kita, dari tanggung jawab kita adalah ketaatan. Dengan cara itu saja Tuhan menguduskan orang-orang yang Dia selamatkan. Kalau tidak ada ketaatan, saudara, itu jangan harap sekali lagi ada perubahan dalam kekudusan hidup kita. Saudara, kita bersyukur Tuhan memberikan kita petunjuk untuk kita taati. Ada rambu, ada peringatan, ada nasihat untuk kita taati. Hidup hari ini saudara, kita nggak bisa lepas daripada petunjuk, bukan? Hidup ini butuh petunjuk. Ya, kita aja kalau lagi pergi aja, kita butuh petunjuk map, GPS kita. Hari ini jarang orang tanya alamat itu, mampir di pinggir jalan, buka pintu, samperin abang-abang, tanya, "Bang, ini alamatnya kemana? Rumahnya ini di mana?" Jarang. Kita ikutin aja petunjuk. 90% sampai kok. Sesekali bisa nyasar. Ya, kayak teman-teman yang survei itu pernah nyasar juga, saudara. Tapi nyampe juga. Itu. Meskipun medannya jadi berubah dan sulit. Ya, saya lihat anak-anak muda kita ya, beli barang elektronik semua juga ada petunjuknya. Beli handphone baru, TV baru, kulkas baru, rice cooker baru, ada petunjuknya untuk kita supaya nggak salah. Nggak salah pakai, nggak salah cara. Nah, saya lihat anak muda lagi suka main Tamiya nih. Iya enggak? Kalau saya lihat ya, contoh Robin beli juga ternyata. Gimana pasangnya contoh Robin? Pakai petunjuk nggak? Iya. Pemula itu pasti buka petunjuk. Karena partnya itu terpisah-pisah semuanya. Kayak gini. Mesti dipotongin satu-satu kerangkainya. Mesti diikutin. Pemula itu. Nah kalau udah expert ya karena sudah pengalaman. Udah tahu caranya. Kalau baru tetap butuh petunjuk. Kalau nggak salah. Nah saudara, di dalam hidup kita yang kita nggak tahu arahnya. Kemana ke depan. Benar yang mana, salah mana. Kita juga butuh petunjuk. Tuhan sudah kasih petunjuknya. Ini namanya kitab suci. Kitab yang suci. Ajaran suci untuk menuntun kita ini ke jalan yang benar. Ke arah yang benar. Ini anak muda kan juga banyak tidak tahu. Benar apa nggak salah dia ikutin aja. Tapi kalau sudah lihat Alkitab, Alkitab sangat jujur, terbuka. Apa yang salah Tuhan katakan salah. Apa yang benar Tuhan katakan benar. Gak ada yang salah di sini. Nasihat orang aja bisa salah. Suggest orang aja bisa keliru. Tapi kalau Tuhan memberikan nasihat gak pernah salah. Masalahnya kita mau denger lalu mau taat atau tidak. Ini petunjuk. Firman Tuhan itu GPS paling canggih, gak pernah salah. GPS kita aja bisa salah. Tapi kalau kita mau ikutin petunjuk firman Tuhan, kita ini pasti nyampe kepada tujuan dan menjadi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita diberikan firman Tuhan hari ini, saya mau tanya, berapa banyak kita yang baca? Seminggu saudara baca 7 kali, 7 hari baca Alkitab? Anak sekolah yang masih renungan pagi ada enggak? Anak sekolah, SMP, SMA, boleh angkat tangan? Yang sekolahnya masih punya renungan, renungan. Masih ada ya, saya tahu ya SD, SMP. Yang SMA masih renungan gak sih SMA? Mana yang SMA ya? Siapa di sini SMA ya? Oh situ deh. Ya masih ada ya. Kalau sekolah Kristen mungkin masih ada ya. Kalau sekolah negeri ya itu mungkin. Itu. Yang di keluarga Kristen. Ya. Masih gak baca Alkitab? Baik sendiri maupun sama keluarga. Sudah kalau gak berikan petunjuk itu kepada anak, pada pasangan, buat diri sendiri. Kita ini mau jalan kemana? Arahnya mau kemana? Kalau kita tidak punya petunjuk firman Tuhan. Sudah tahu gak? Apa kerinduan terbesar Tuhan bagi kita? Apa kerinduan terbesar Tuhan bagi kita? Siapa yang mau jawab? Nanti dapat hadiah.
bisa berenang di kolam bawah. Ada kolam nanti soalnya ya. Sudah, kerinduan terbesar Tuhan buat kita adalah Tuhan ingin mengumpulkan kita dan tinggal bersama dengan kita. Itu kerinduan tertinggi. Nanti kita akan dibawa ke sana, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ini kerinduan orang tua juga sebetulnya ya. Kalau orang tua itu sangat merindukan kumpul sama anaknya. Makanya yang anaknya hari ini bisa dengan orang tua, harus kunjungin orang tua itu sebenarnya. Ya. Karena keinginan orang tua itu bisa lihat anaknya, bisa kumpul sama anaknya. Itu. Jadi Tuhan pun akan membawa kita kepada dirinya nanti. Membawa kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Pada waktu Yesus kembali nanti. Itu akan terjadi. Tapi Alkitab ngomong begini. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Nah, ini kuncinya, saudara. Tanpa kekudusan tidak ada orang pun bisa sampai kepada Tuhan. Apalagi berjumpa dengan Tuhan. Jangan harap. Bacaan tadi bertanggapan sudah bilang. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh masuk ke tempat kudus Tuhan? Yaitu orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak ada kepalsuan dan tidak ada sumpah palsu dari dalam dirinya. Artinya orang yang dikuduskan Tuhan. Dia yang boleh menghadap Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan dan bahagia bersama dengan Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Apalagi bersama Tuhan selamanya. Oleh sebab itu di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, Tuhan memberikan kita petunjuk untuk hidup kudus. Ini saudara sekalian. Kalau kita setia merenungkan firman Tuhan, ya saudara perjuangkan, usahakan baca firman Tuhan. Kalau seminggu nggak bisa full, minimal saudara tetap harus usahakan. Di dalam kesibukan saudara tetap usahakan. Karena inilah yang menuntun kita kepada kekudusan dan yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Saudara sekalian, kita perlu mengejar kekudusan demi kekudusan di dalam hidup kita. Kita perjuangkan. Waktu kita jatuh dalam dosa gimana? Pertobatan, saudara. Pertobatan itu juga bagian dari kekudusan. Ya. Pertobatan mendorong kita, Roh Kudus akan bekerja dan memimpin kita di dalam pertobatan untuk kembali kepada Tuhan. Ini juga bagian dari pengudusan sekali lagi. Kita butuh disiplin. Disiplin saudara, disiplin rohani untuk kita makin kudus setiap hari. Sekali lagi Tuhan sudah sediakan sarana di gereja ini dengan baik. Tuhan berikan firman, petunjuknya, Tuhan berikan kita doa, kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan beri akses itu untuk kita datang berdoa kepada setiap saat. Tidak harus waktu-waktu tertentu. Setiap saat kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Kita bisa tanya Tuhan ini benar apa enggak. Tuhan ini diajak begini boleh apa enggak. Sudah bisa tanya sama Tuhan. Cuma persoalannya kita mentaati enggak. Kita memakai sarana itu untuk kita disiplin dan taat terus melakukannya. Untuk menuju kepada sarana, untuk menuju kepada kekudusan. Sarana ini semua sarana yang membantu kita. Ya, kalau kita bertekun di dalamnya, kita mau baca firman, mau berdoa dan melayani. Sudah melayani itu juga satu pengikisan keegoisan kita loh. Dan mendorong kita melatih untuk rendah hati. Kita akan makin kudus. Kita akan makin serupa dan mirip dengan Tuhan di dalam kekudusannya. Mungkin tidak sampai sempurna, tapi progresnya kelihatan, saudara. Tapi kalau jika kita mengabaikan disiplin rohani sama sekali, dan kita tidak pernah mentaati melakukannya, tidak mungkin kita mencapai kekudusan itu. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan ada kemajuan sama sekali. Saudara mau enggak di hadapan Tuhan hari ini berkata, mau lakukan, mau ikuti petunjuk Tuhan. Mau andalkan pimpinan Tuhan. Mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sudah saja kita berdoa di hadapan Tuhan sekarang. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saudara boleh berdoa untuk komitmen masing-masing di hadapan Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana kita